Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Safitri dengan NIM 222111014 dari kelas 4A HES. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pidana yang berkaitan dengan jenis atau pembagian hukum pidana. Dalam hukum pidana dibedakan atau terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Dalam hukum pidana material adalah aturan hukum pidana yang berisi ketentuan-ketentuan tentang larangan dan keharusan dan berisi tentang syarat-syarat yang menjatuhkan pidana dan memuat sanksi pidana, contohnya ada KUHP. Lalu selanjutnya ada hukum pidana formil, adalah aturan hukum pidana yang berisi ketentuan bagaimana negara melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu ada polisi, jaksa, dan hakim yang melaksanakan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana material. Lalu yang kedua itu ada hukum pidana objektif dan subjektif. Dalam hukum pidana objektif adalah peraturan yang mengandung larangan, keharusan, dan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan dan keharusan tersebut. Dalam hukum pidana objektif terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah sejumlah peraturan yang mengatur tentang hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hak negara untuk menghukum itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada hak untuk mengancam dengan hukuman yang dimiliki negara. Yang kedua ada hak untuk menjatuhkan yang diletakkan pada alat perlengkapan negara. Dan yang ketiga ada hak untuk melaksanakan hukuman yang diletakkan pada alat perlengkapan negara, yakni melaksanakan eksekusi hukuman. Lalu apa sih hubungan dari hukum pidana objektif dan subjektif? Adalah hukum pidana subjektif harus berdasarkan hukum pidana objektif, yang artinya hak untuk memidana baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif yang ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam pidana. Negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Lalu yang ketiga ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hukum pidana umum adalah keseluruhan aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Semua orang harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum pidana umum. Contohnya ada KUHP. Lalu selanjutnya ada hukum pidana khusus, adalah keseluruhan aturan hukum pidana yang hanya berlaku bagi sekelompok orang tertentu. Sebagai contoh bahwa anggota militer berlaku hukum pidana militer. Lalu yang keempat ada hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana tidak terkodifikasi. Dalam hukum pidana terkodifikasi adalah hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan dibukukan. Contohnya ada KUHP. Lalu ada hukum pidana yang tidak terkodifikasi, adalah hukum pidana yang belum dibukukan. Ada di luar hukum pidana terkodifikasi, contohnya ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pornografi, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Dalam hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Sedangkan hukum pidana yang tidak tertulis adalah hukum pidana yang hidup dalam satu kelompok masyarakat meski tidak tertulis. Contohnya ada hukum pidana adat. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Dalam hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah negara. Sedangkan hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat dan diakui serta diberlakukan untuk seluruh negara-negara di dunia. Contohnya ada perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dihukum di antara negara-negara. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.